Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk sesi pagi hari ini pembelajaran kita materinya tentang perangkat komputer. Perangkat komputer ini nanti yang kita berikan materinya yaitu komponen dan fungsinya. Langsung saja kita terangkan pada pagi hari ini. Jadi diharapkan dari paparan yang sudah kami sampaikan ini, setelah menyimak video ini, tentunya siswa bisa mengenal perangkat komputer beserta fungsinya. Langsung saja untuk perangkat komputer terdiri dari beberapa hal yang ada. Yang pertama yang akan kami bahas yaitu tentang sistem komputer, yang kedua komponen komputer, dan yang ketiga perangkat keras komputer. Sistem komputer ini merupakan suatu jaringan elektronik yang terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras yang melakukan tugas tertentu. Di antaranya itu menerima input, memproses input, menyimpan perintah-perintah, dan menyediakan output dalam bentuk informasi. Secara fisik, komputer terdiri dari beberapa komponen yang merupakan suatu sistem. Komponen komputer ini termasuk dalam kategori elemen perangkat keras atau hardware. Berdasarkan fungsinya, perangkat keras dibagi menjadi 5 bagian atau 5 kategori. Yang pertama yaitu input device atau unit masukan atau perangkat masukan. Yang kedua process device, unit pemroses atau perangkat pemproses. Yang ketiga output device atau unit keluaran atau perangkat keluaran. Yang keempat yaitu backing storage atau storage device atau unit penyimpan atau perangkat penyimpanan. Yang kelima yaitu peripheral atau perangkat tambahan. Berikutnya untuk unit masukan atau input device atau perangkat masukan, yaitu berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan proses untuk diolah menjadi informasi yang diperlukan. Input device atau unit masukan atau perangkat masukan yang umumnya digunakan personal komputer atau PC adalah keyboard, mouse, joystick, touch panel, dan mikrofon. Data yang dimasukkan ke dalam sistem komputer dapat berbentuk sinyal input dan maintenance input. Berdasarkan sifatnya, peralatan input dapat digolongkan menjadi dua, yaitu perangkat input langsung, yaitu input yang dimasukkan langsung diproses oleh alat pemproses, contohnya keyboard, mouse, touchscreen, like pen, digitizer grafik, tablet, dan scanner. Berikutnya, perangkat input tidak langsung, yaitu input yang melalui media tertentu sebelum suatu input diproses oleh alat pemproses. Contohnya, punch card, diskette, hard disk, kamera. Nah, ini beberapa contoh unit masukan atau perangkat masukan atau peralatan input. Ada keyboard, joystick, scanner, mouse, kamera digital, mikrofon, touchpad, like pen, barcode, graphic pad. Ini untuk contoh perangkat masukan. Selanjutnya, keyboard ini dapat berfungsi sebagai perangkat masukan yang berupa huruf, angka, karakter khusus, serta sebagai media bagi user atau pengguna untuk melakukan perintah-perintah lainnya yang diperlukan, seperti menyimpan file dan membuka file. Nah, ini alat keyboardnya. Yang kedua, ada mouse. Mouse ini merupakan alat yang berfungsi untuk perpindahan pointer atau kursor secara cepat. Mouse terdiri dari 3 kelompok
tombol. Umumnya hanya dua tombol yang digunakan, yaitu tombol kiri dan tombol kanan. Saat ini mouse dilengkapi pula dengan tombol penggulung atau scroll, di mana letak tombol ini terletak di tengah. Jadi untuk menekan tombol ada klik kiri, klik kanan, ataupun scroll atau double klik. Nah, itu beberapa perintah yang ada di mouse. Selanjutnya, ada unit masukan yang lain yang biasanya dapat kita temukan pada laptop atau notebook, yaitu dengan menggunakan sentuhan jari. Biasanya unit ini dapat digunakan sebagai pengganti mouse. Touchpad namanya. Nah, ini kalau di keyboard tampilannya seperti ini. Ada kotak hitam di bawahnya keyboard biasanya. Ini touchpad yang berfungsi untuk pengganti mouse atau yang ada di laptop dan netbook tentunya. Selanjutnya, ada lagi perangkat masukan yang dinamakan dengan like pen. Like pen ini merupakan jenis perangkat masukan yang berupa pointer elektronik yang digunakan untuk memodifikasi dan mendesain gambar dengan screen monitor. Ini contohnya, biasanya kita menggunakan untuk menggambar ataupun mendesain dengan menggunakan like pen. Selanjutnya untuk perangkat masukan berikutnya, yaitu yang sering digunakan untuk bermain game. Salah satunya itu joystick atau gamepad pedal. Ya, contohnya ini joystick dan game pedal. Alt ini biasanya digunakan pada permainan game komputer. Joystick biasanya berbentuk tongkat, sedangkan game pedal ini biasanya berbentuk kotak atau persegi terbuat dari plastik, dilengkapi dengan tombol-tombol yang akan mengatur gerak suatu objek dalam komputer. Selanjutnya, perangkat masukan berikutnya yaitu barcode. Barcode ini biasanya digunakan untuk membaca suatu kode yang berbentuk kotak-kotak atau garis tebal vertikal yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk angka-angka. Biasanya akan kalian temui pada saat kita ke toko ataupun ke swalayan, supermarket, ini untuk mendata barang-barang yang kita beli sebelum nanti tahu total pembayarannya berapa dan jumlah barang yang kita beli harganya berapa. Ini bisanya di scanner dulu untuk masuk di komputer kasir tentunya. Nah, ini bentuk salah satu bentuknya seperti ini untuk barcode. Alatnya ini, sedangkan ini untuk labelnya. Yang biasanya ditanam atau ditempel di barang atau produk. Selanjutnya, berikutnya itu perangkat masukan yang berupa scanner. Scanner ini bentuknya hampir sama seperti fotokopi, cuma bedanya lebih kecil ya. Scanner adalah sebuah alat yang dapat berfungsi untuk mengcopy atau menyalin gambar atau teks yang kemudian disimpan ke dalam memori komputer. Selanjutnya, perangkat masukan berikutnya yaitu kamera digital. Ini tentunya kalian banyak yang menggunakan, khususnya di handphone ini. Sekarang sudah ada fasilitas untuk kamera juga bisa. Nah, ini kamera digital. Kenapa kok dinamakan kamera digital? Karena kamera digital ini biasanya memiliki kualitas gambar yang lebih bagus dan lebih baik dibandingkan dengan cara menyalin gambar yang menggunakan scanner. Ketajaman gambar dari kamera digital ini ditentukan oleh jumlah pikselnya atau kadar pikselnya dari kemampuan kamera tersebut. Nah, ini contohnya. Kamera digital. Selanjutnya, perangkat masukan berupa berikutnya yaitu mikrofon dan headphone. Ini biasanya satu perangkat ya, menyatu antara mikrofon dan headphone-nya. Berfungsi untuk merekam atau masukkan suara yang akan disimpan dalam memori komputer atau untuk mendengarkan suaranya. Berikutnya ada lagi teknologi perangkat masukan yang berupa graphic pad. Graphic pad ini biasanya digunakan untuk mendesain grafis yang tentunya membutuhkan tingkat
ke telitian yang lebih baik lagi. Secara teknis biasanya digunakan oleh arsitek dalam mendesain bangunan, mendesain alat, ataupun alat-alat teknis. Nah, teknologi Computer Aided Design atau CAD dapat membuat rancangan bangunan, rumah, mesin, mobil, dan pesawat dengan menggunakan graphic pad. Graphic pad ini merupakan input masukan untuk menggambar objek pada monitor. Kalau di area Jepara biasanya digunakan untuk mendesain mebel ya. Nah, ini tentunya lebih detail kita dalam nanti menggambarkan beberapa goresan objek yang akan kita desain. Selanjutnya, untuk perangkat berikutnya yaitu proses atau processing unit. Processing unit ini merupakan alat yang digunakan untuk memproses data agar menjadi informasi. Salah satunya diantaranya yaitu power supply, ada RAM atau random access memory, kartu grafis, prosesor, dan motherboard. Yang pertama kita dulu yaitu power supply. Power supply ini digunakan untuk menyediakan arus listrik untuk berbagai peralatan CPU. Power supply mengkonversi listrik dan menyediakan aliran listrik tetap untuk digunakan komputer. Nah, ini bentuk power supply biasanya menyatu di CPU ya. Selanjutnya, untuk perangkat proses device berikutnya yaitu RAM atau Random Access Memory. RAM ini sangat berpengaruh penting dalam memproses suatu data menjadi informasi. Karena RAM ini merupakan memori atau Random Access Memory ini merupakan sebuah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara. Jadi semakin besar kapasitas RAM-nya, komputer tersebut bisa lebih cepat dalam memproses suatu data menjadi informasi. Yang berikutnya, proses device berikutnya yaitu kartu grafis. Kartu grafis ini biasanya atau VGA biasanya ya, orang menyebutnya VGA card atau kartu grafis. Kartu ini merupakan kartu video atau adalah kartu yang ekspansinya yang berfungsi menciptakan dan menampilkan tampilan-tampilan layar. Jadi semakin besar VGA-nya, semakin besar pula nanti kejernihan gambarnya. Berikutnya yaitu perangkat prosesor. Ini sangat penting sekali. Semakin kita menggunakan prosesor yang terbaru, tentunya speednya akan semakin meningkat. Saat ini sudah ada Core i9. Ya, sebelumnya ada Core i3, Core i5, Core i7, ataupun Core i9. Prosesor ini biasanya dipasang sebagai otak dari komputer. Prosesor adalah komponen yang mengeksekusi perhitungan kompleks yang memungkinkan komputer untuk bisa digunakan menjelajah internet, memutar lagu di iTunes, dan menjalankan sistem operasi Anda atau menjalankan aplikasi-aplikasi yang akan Anda gunakan. Selanjutnya untuk alat proses berikutnya yaitu motherboard. Motherboard ini bentuknya seperti papan ya. Nanti di sini ada beberapa rangkaian yang terdiri dari sirkuit atau papan spare part komputer. Di antaranya motherboard ini berfungsi sebagai papan induk. Sehingga papan induk ini digunakan untuk menempatkan beberapa dan berbagai komponen elektronik yang saling terhubung. Pada motherboard ini, perangkat keras seperti RAM, hard disk, prosesor, kartu grafis atau VGA, dan perangkat-perangkat keras lainnya nanti langsung dihubungkan ke perangkat ini atau dipasang di area ini. Demikian juga prosesor biasanya diletakkan di area ini.
yang warna putih ini, dan RAM biasanya letakkan di warna putih yang sebelah sini. Demikian juga untuk VGA dan beberapa perangkat keras lainnya yang termasuk kategori proses device. Jadi sangat penting sekali mainboard atau motherboard ini sebagai tempat untuk meletakkan beberapa elektronik dari komputer, khususnya untuk device, processing device atau perangkat proses. Selanjutnya untuk perangkat output device atau perangkat keluaran, ini biasanya salah satunya yaitu ada monitor, printer, terus ada lagi speaker. Masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Untuk monitor ini biasanya berupa alat keluaran berupa gambar, sedangkan untuk printer berupa cetakan ke dalam kertas biasanya. Demikian juga untuk speaker, ini merupakan alat keluaran yang berupa nanti mengeluarkan suara, perprosesan berupa suara tentunya. Selanjutnya kita bahas dulu untuk monitor ya. Monitor ini adalah salah satu jenis soft copy device karena keluarnya adalah berupa sinyal elektronik, dalam hal ini berupa gambar yang tampil di layar monitor. Gambar yang tampil adalah hasil pemrosesan data atau informasi masukan dari keyboard ataupun dari like pen ataupun dari perangkat masukan lainnya. Monitor ini ada beberapa jenis tentunya. Nanti ada monitor LCD, LED, atau monitor analog. Selanjutnya, perangkat masukan atau selanjutnya yaitu perangkat output berikutnya yaitu printer. Perangkat printer ini biasanya kalau kita gunakan untuk mencetak hasil dari file yang kita sudah olah. Printer ini merupakan sebuah perangkat keras yang digunakan untuk menghubungkan komputer ke kertas tentunya. Nantinya dihasilkan dari prosesan yang ada di komputer, nanti kita cetak dalam bentuk cetakan yang berupa gambar, tulisan, ataupun media lainnya. Selanjutnya, untuk alat output berikutnya atau keluaran berikutnya yaitu speaker. Speaker ini biasanya digunakan untuk mengubah sinyal yang berupa frekuensi audio, berupa suara tentunya, dengan cara menggetarkan komponen yang berbentuk selaput yang ada di dalam dari speaker itu sendiri. Selanjutnya ada lagi backing storage unit atau storage device atau media penyimpanan, perangkat penyimpanan ya. Ada yang berupa hard disk, terus ada lagi SSD sekarang ya untuk penyimpanan, flash disk ataupun disket kalau dulu, dan juga memori kecil biasanya ya untuk yang ada di penyimpanan yang lebih kecil lagi. Nah, salah satunya yaitu ada SSD untuk menyimpan yang lebih besar penyimpanannya. Sekarang untuk hard disk saja sampai 1 tera, bahkan mungkin ada yang sampai 8 tera. Demikian juga yang SSD juga sama. Cuma antara SSD dan HDD atau hard disk ini bentuknya berbeda. Kalau hard disk mungkin lebih besar dibandingkan dengan SSD. Nah, selanjutnya untuk kapasitasnya ya tentunya hampir sama ya. Masing-masing tergantung dari komponen hard disk atau SSD kapasitasnya. Ada yang 1 tera, 2 tera, 3 tera, atau 4 tera, atau bahkan mungkin hanya 1 giga. Kalau yang flash disk sekarang rata-rata bisa sampai 64 giga. Nah, atau mungkin sekarang juga ada yang flash disk sampai 1 tera atau 2 tera dan seterusnya. Perangkat berikutnya setelah perangkat storage device atau perangkat penyimpanan, yaitu ada lagi peripheral device atau perangkat tambahan.
biasanya digunakan untuk memaksimalkan fungsi komputer agar bisa terkoneksi dengan internet, maka kita perlu menambahkan berupa modem. Selanjutnya setelah modem, ini untuk modem sendiri ini mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Tentunya nanti komputer dikoneksikan dengan jalur telepon lewat kabel UTP atau kabel fiber optik, atau mungkin bahkan juga yang berupa wireless modem, WiFi ya, hotspot area biasanya. Ada lagi perangkat tambahan yang lainnya yaitu kartu suara. Kartu suara ini tentunya digunakan untuk memasukkan beberapa data atau informasi dalam bentuk file tentunya. Salah satunya ya juga hard disk ini bisa digunakan untuk berfungsi sebagai tempat penyimpanan, juga bisa berupa masukan. Salah satunya itu hard disk. Karena hard disk ini adalah salah satu perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sekunder. Di dalam hard disk berisi piringan. Nah, ini kalau kita bongkar, dalamnya berupa sebuah piringan magnetis. Ini biasanya file-file disimpan di area ini. Selanjutnya ada modem. Modem tadi sudah kita sampaikan, yaitu untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Nah, modem ini juga kepanjangan dari dua kata, yaitu modulator dan modulator. Yang mana modulator adalah suatu rangkaian yang berfungsi melakukan proses modulasi. Sinyal pesan disebut juga sinyal pemodulasi. Ada lagi kartu suara. Kartu suara ini tentunya ada sound card. Adalah suatu perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengeluarkan suara dan merekam suara. Nah, itu beberapa perangkat yang sudah kita sampaikan. Terima kasih sudah menonton dan menyimak materi tentang perangkat komputer. Dan masih banyak perangkat-perangkat yang lain yang mungkin belum sempat kita terangkan secara detail, tapi paling tidak apa yang sudah kita sampaikan mewakili perangkat daripada hardware komputer yang banyak digunakan. Terima kasih dan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.